Gesekan angin malam di ranting pohon bambu selalu terdengar seperti bisikan bagi warga desa Karangsemi. Namun malam itu, bisikan itu berganti dengan sesuatu yang jauh lebih kelam. Nang, gung, nang, gung. Suara gong bertalu lambat diikuti lengkingan trompet reog yang menyayat hati. Suara itu bukan berasal dari balai desa, bukan pula dari hajatan warga. Suara itu menggema dari arah hutan tua di kaki bukit tempat sebuah sanggar reog legendaris milik eyang buyut dari seorang pemuda bernama Baskoro dulu berdiri. Sebelum akhirnya terbakar habis 30 tahun lalu. Malam itu, sesuatu yang lama tertidur telah bangun kembali. Halo Sobat Petualang Misteri, selamat datang kembali di Wulan Channel. Sebelum Wulan Channel melanjutkan cerita ini, jangan lupa untuk like dan komen agar tidak ketinggalan setiap kali Wulan Channel hadir menghadirkan cerita misteri. Semua bermula ketika Baskoro memutuskan untuk pulang ke Karangsemi setelah 10 tahun merantau. Sebagai pemuda yang besar di lingkungan modern, dia awalnya tidak terlalu memedulikan cerita-cerita mistis desa kelahirannya. Sampai akhirnya dia membongkar gudang tua di belakang rumah peninggalan almarhum kakeknya Ki Suroto, seorang maestro barongan yang sangat disegani pada masanya. Di sudut paling gelap gudang itu tertutup kain kafan yang sudah menguning dan berdebu. Baskoro menemukan sebuah dadak merak topeng raksasa reog berkepala harimau yang dihiasi ratusan bulu merak. Anehnya, bulu-bulu merak itu sama sekali tidak rusak. Warnanya masih hijau kebiruan berkilau, seolah-olah baru saja dicabut dari burungnya. Dan mata harimau di topeng itu, demi Tuhan, ketika Baskoro menyorotnya dengan lampu senter, mata itu seakan bergerak mengikuti langkahnya. Ada aroma anyir, darah dan wangi melati yang menyengat langsung menusuk hidungnya. "Jangan disentuh, Bas!" Sebuah suara serak mengejutkan Baskoro. Di ambang pintu gudang berdiri Wakijan, lelaki tua yang dulu merupakan penabuh kendang di kelompok reog kakeknya. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap topeng itu dengan ketakutan yang amat sangat. "Kenapa, Wak? Ini kan cuma properti reog lama. Eman-eman kalau jamuran," kata Baskoro mencoba rasional. Wakijan mendekat dengan langkah gemetar. Dia berbisik, "Itu bukan sekedar kayu dan bulu, Bas. Itu Singolodra. 99 nyawa tertanam di dalam serat kayunya. Dan 30 tahun lalu kakekmu menguncinya karena dia meminta tumbal yang ke-100. Malam harinya setelah teguran Wakijan, Baskoro tidak bisa tidur. Kamarnya tepat berada di sebelah gudang luar. Suasana desa sangat sepi, tipikal malam di pedesaan yang pekat tanpa polusi cahaya. Tepat jam 2 malam, Baskoro mendengar suara kepakan sayap yang lembut. Srak, srak, srak. Suara itu terdengar dari dalam gudang, seperti ada ratusan burung yang mencoba terbang di ruang yang sempit. Penasaran bercampur takut, dia mengintip dari celah jendela kamar yang menghadap ke halaman belakang. Di bawah sinar bulan purnama, Baskoro melihat pemandangan yang membuat darahnya berdesir hebat. Pintu gudang tua itu terbuka sedikit, dan dari celah pintu itu, bulu-bulu merak pada topeng itu menjulur keluar, bergerak-gerak sendiri seperti tentakel hidup, melambai-lambai di kegelapan. Tak hanya itu, dia mendengar suara bisikan wanita. Suaranya halus, merdu, namun membuat bulu kuduk berdiri sempurna. "Baskoro anak manis, kemari, angkat aku.
Mainkan aku. Baskoro mundur selangkah menabrak meja belajar. Detak jantungnya berpacu gila-gilaan. Ketika dia melihat kembali ke jendela, bulu-bulu merak itu sudah hilang, digantikan oleh bayangan hitam besar berwujud manusia berkepala harimau yang berdiri tegak di balik kaca jendela kamarnya. Mata merah menyala, menatap lurus ke dalam mata Baskoro. Keesokan harinya, Baskoro menemui Wakijan lagi di rumahnya yang sepi. Dia mendesak lelaki tua itu untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi 30 tahun lalu. Dengan tangan yang gemetar memegang cangkir kopi, Wakijan akhirnya membuka tabir misteri itu. Tahun 1996, kelompok Reok Suro Menggolo milik kakekmu itu adalah yang terbesar di Karesidenan ini, cerita Wakijan dengan pandangan kosong. Tapi kejayaan itu didapat dari jalur kiri. Kakekmu memahat topeng Singolodra dari kayu pohon beringin kutukan di makam leluhur. Wakijan melanjutkan bahwa setiap kali pementasan besar harus ada korban, bukan mati di tempat, melainkan penonton atau penari yang tiba-tiba sakit aneh lalu meninggal dalam waktu selapan itu 35 hari. Lalu kenapa kelompok itu bubar, Wak? Tanya Baskoro penasaran. Sebab itu pementasan terakhir, penari pemetil atau pembawa dadak merak tidak kuat menahan beban gaibnya. Saat dia menari, lehernya tiba-tiba patah ke belakang dengan bunyi krak yang keras di depan ratusan penonton. Roh di dalam topeng itu mengamuk karena kakekmu menolak menyerahkan anak perempuannya, yaitu Ibu Mubas, sebagai tumbal terakhir. Sejak malam itu, sanggar terbakar misterius dan kakekmu lumpuh sampai akhir hayatnya. Mendengar cerita itu, lutut Baskoro lemas. Dia menyadari darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah yang sejak dulu diincar oleh entitas di dalam topeng tersebut. Teror tidak berhenti di rumah Baskoro. Desa Karangsemi mulai mencekam. 2 hari setelah dia membuka kain penutup topeng itu, ternak-ternak warga mati secara misterius. Sapi dan kambing ditemukan di kandang dengan kondisi leher robek. Namun anehnya, tidak ada darah yang tercecer di tanah. Semua darah mereka seperti dihisap habis. Lalu malapetaka sesungguhnya menimpa seorang pemuda desa bernama Joko, seorang penari reok modern di desa sebelah. Dia dikabarkan nekat masuk ke perkarangan rumah Baskoro saat rumah sedang kosong, mungkin karena penasaran dengan desas-desus dadak merak kuno milik Ki Suroto. Malamnya warga desa digegerkan oleh teriakan histeris dari rumah Joko. Baskoro dan beberapa warga berlari ke sana. Saat pintu rumah didobrak, mereka melihat Joko sedang berada di tengah ruang tamu. Tubuhnya meliuk-liuk aneh, menirukan gerakan barongan. Namun gerakannya sangat tidak wajar. Tulang-tulangnya berbunyi gemertak, wajahnya menghitam dengan urat-urat leher yang menonjol tegang. "Joko, istighfar Jok," teriak kepala dusun. Joko tidak menjawab. Dia malah menggeram. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia, melainkan ranguan harimau yang sangat berat. Kedua tangannya bergerak seolah-olah sedang memegang dadak merak yang sangat berat, padahal tangannya kosong. Tiba-tiba Joko melompat ke atas meja, menggigit leher seekor ayam hidup yang ada di dekatnya, lalu mengunyahnya mentah-mentah sambil matanya yang memutih menatap ke arah Baskoro. Dia menunjuk Baskoro dengan jari yang gemetar. "Darah!" terah Suroto kembali.
Atau desa ini jadi karang abang, ucap Joko sebelum akhirnya dia tumbang, pingsan dengan mulut berbusa. Wakijan mengatakan tidak ada jalan lain. Topeng Singolodra tidak bisa dihancurkan dengan api biasa atau dibuang ke laut. Jika dibuang, dia akan kembali membawa petaka yang lebih besar. Satu-satunya cara untuk menidurkannya kembali adalah dengan melakukan ritual suruhan tengah malam. Ritual yang sama yang dilakukan kakek Baskoro dulu. Namun, kali ini bukan memberi tumbal, melainkan untuk mengunci gerbang gaibnya. Kamu yang harus memikul dadak merak itu, Bas. Kamu terakhir Suroto. Kamu yang membuka jalurnya, kamu yang harus menutupnya, kata Wakijan tegas, meski matanya menyeratkan kepasrahan. Malam Jumat Kliwon, di pelataran bekas sanggar yang telah runtuh dan ditumbuhi semak belukar, ritual itu diadakan. Hanya ada Baskoro, Wakijan yang memegang kendang, dan 2 orang tua desa yang membakar kemenyan. Asap putih membumbung tinggi, membawa aroma mistis yang memekakkan kesadaran. Topeng Singolodra diletakkan di tengah-tengah. Di bawah sinar bulan yang tertutup awan mendung, bulu merak pada topeng itu mulai mekar dengan sendirinya. Bas, pakai klono, bersiaplah. Begitu kendang ketabuh, angkat topeng itu dengan gigitanmu. Jangan pernah dilepas sebelum lagu selesai, atau lehermu akan patah seperti penari terdahulu, pesan Wakijan. Baskoro melangkah maju, hatinya bergetar hebat, namun tidak ada jalan mundur. Dia memakai baju hitam khas penari, mendekati topeng seberat hampir 50 kg. Saat wajahnya berada tepat di depan kepala harimau itu, dia bisa merasakan hembusan nafas hangat dan bau busuk keluar dari moncongnya. Tung, tak, tung, srek, Wakijan mulai menabuh kendang dengan ritme mistis yang cepat. Baskoro membungkuk menggigit kayu pegangan di dalam topeng dengan sekuat tenaga, lalu mengangkatnya menggunakan kekuatan otot leher dan rahangnya. Seketika dunia Baskoro berubah begitu dadak merak itu terangkat. Bumi seolah-olah tergoncang. Dia tidak lagi melihat pelataran sanggar tua. Di matanya, dia berada di sebuah medan perang kuno yang dikelilingi oleh kobaran api merah membara. Di hadapannya berdiri sosok raksasa berwujud harimau setinggi pohon kelapa dengan ratusan burung merak gaib yang paruhnya tajam mengintari kepalanya. Itulah manifestasi sejati dari Singolodra. Beban di leher Baskoro terasa berkali-kali lipat lebih berat. Rasanya seperti memikul sebongkah batu besar yang siap meremukkan tulang belakangnya. Manusia bodoh, darah Suroto yang fana. Beraninya kau mencoba mengikatku. Suara raksasa itu menggelegar meruntuhkan mental kesadarannya. Di dunia nyata, Wakijan melihat tubuh Baskoro mulai menari dengan liar. Pemuda itu berputar, melompat dan mengibas-ngibaskan bulu merak dengan kekuatan yang tidak masuk akal untuk ukuran manusia biasa. Namun, Wakijan juga melihat darah mulai mengucur dari sela-sela gusi dan hidung Baskoro. Lehernya mulai miring ke kanan, perlahan-lahan dipaksa berputar oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. "Tahan Bas, tahan, sedikit lagi," teriak Wakijan sambil terus menabuh kendang dengan cucuran air mata. Dia tahu, jika Baskoro menyerah, nyawa pemuda itu dan seisi desa akan melayang malam itu. Di dalam dimensi gaib, Baskoro terus bertahan. Dia mengingat ibunya, mengingat masa depannya. Dia menyatukan seluruh tekadnya dan berteriak di dalam hati. "Kamu hanyalah ciptaan manusia yang diberi kuasa oleh nafsu demi leluhurku.
Kembalilah ke tempat asalmu. Dengan satu sentakan mistis terakhir yang menghabiskan seluruh tenaganya, Baskoro melakukan gerakan salto belakang, membenturkan kepala harimau itu ke tanah yang dialasi kain kafan mantra. Krak! Suara petir menyambar tepat di atas mereka bersamaan dengan hancurnya pegangan kayu di dalam topeng yang digigit Baskoro. Tubuhnya terlempar ke belakang, jatuh terlentang di atas tanah tak sadarkan diri. Baskoro terbangun saat matahari pagi mulai menyingsing, memecahkan kabut di desa Karangsemi. Dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur rumahnya dengan leher yang dibalut kain. Rasanya luar biasa kaku dan sakit, namun dia masih hidup. Wakijan duduk di sebelahnya. Wajah lelaki tua itu terlihat 10 tahun lebih tua, namun ada gurat kelegaan di sana. Sudah selesai, Bas. Singolotra sudah tertidur kembali. Topeng itu sudah kembali menjadi kayu mati, bisik Wakijan lembut. Baskoro mencoba menoleh ke arah sudut ruangan. Di sana topeng gagak merak itu bersandar. Bulu-bulu meraknya kini terlihat kusam, kering, dan beberapa di antaranya rontok di lantai. Mata harimaunya tak lagi memancarkan kilatan merah, melainkan hanya kayu ukiran biasa yang berdebu. Desa Karangsari kembali tenang. Tidak ada lagi ternak yang mati, tidak ada lagi bisikan di tengah malam. Namun, hingga hari ini, setiap kali Baskoro mendengar suara kendang atau lengkingan trompet reog dari kejauhan, otot-otot di lehernya tiba-tiba berkedut tegang. Dan jauh di dalam benaknya, sebuah bisikan halus seolah tetap bersenandung. Bersabar, menunggu saat dimana ada orang lain yang cukup ceroboh untuk membangunkan sang harimau lagi. Mas Agus. Neng sawah. Jukuk boto. Iya. Dah. Seliro. Kayak ngono. Iki ya wanita cantik kok. Lah lek aku to, Gus. Aku pekerjaanku ganong menghibur atraksi tenanan teng-teng. Ya. Oleh sing teko Honda Brio. Honda Brio. Kowe jungkir balik teng-teng. Teng-teng. Satu lungguh sing teko damkar.
Wong kaya ngene. Damkar, Mas. Ya iya. Semprot raimu kuwi lho damkar. Ora. Surya kurang, atur kurang, kawipun. Atur kurang. Menika kula lan panjenengan sami pinayungan rahmatipun Gusti Kang Maha Agung. Dipun paringi kuat, dipun paringi kesehatan, dipun paringi slamet donya, slamet akhirat. Murah donya, murah akhirat. Alhamdulillah bersih desa Kelurahan Singgahan setiap tahun selalu diadakan dengan meriah. Insya Allah berkah barokah kagem sedaya masyarakat Singgahan kabeh. Tak dongakne masyarakat Singgahan sugih kabeh. Sugih iman, sugih ilmu, sugih sabar, sugih bondo donya, sugih keluarga, sugih amal kebaikan. Insya Allah sing tak arep-arep urung tau bersih desa kuwi desa Wagil Kidul. Gil, buatmu kapan wae bersih desa? Urung. Ya wes, melapeng jagat ing bumi Singgahan. Kecamatan Ono. Surabaya laku ning dasar ing menungso. Kang bisa sampun donya lan sampun akhirat. Kanthi gelar seni kang adiluhung. Ayo, Wono Roko. Kanthi mangucap Bismillahirrahmanirrahim. Bersih kelurahan desa
nembake singan mulut. Wah, au. Lelalo. Woi. Yo. Ayo. Oh. Oh. Aduh, apa? Hei. 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 Yo. Yo. Woi. Oh. Go. Ah. Oh. Oh. Aja mesih-mesih blok 50 lho jare. Ora masak, ora sik blok. Enggak wani aku nak 50 kae. Cukup aja. Harga sepi. Oi, go. Iya, Pak. Calon-calon Pak. Harga sepi. Sebelah jawa matur suwun. Iku
Di tengah-tengah sana ada anak Krakatau ya guys. Karena hari sudah sore jadi tidak terlalu terlihat. Indah sekali ya guys pantainya, Insya Allah kamu bisa lihat ya, indah banget.
Jalan sore lagi yuk. Situasi minggu sore di stadion ya guys. Kok melampai itu sekomplek ya? Ini, kayu pintar, tadi ya. Lu. I don't know. Amat susah. Oh, asli jalan-jalan sini sayang, olahraga dibatasi. Rodo. Apaan? Nari. Ana lotis apa enak nih katanya. Lotis. Ning jero mau. Mbek iki.